Zaman sekarang nih banyak ngaku-ngaku ulama tapi bukan ulama beneran. Tapi dia bisa baca kitab, hatta bisa baca kitab. Tapi dia hafal Quran, hatta hafal Quran. Karena ulama yang dimaksud di sisi Allah adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu para ulama. Ulama yang benar adalah yang takut kepada Allah. Al-ilmu al-khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu semuanya khasyah, rasa takut kepada Allah. Yu'raf bidzaka ahluh. Para pemilik ilmu, yakni ulama, dikenal dengan simbolis khasyah, label khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula di dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah tentang riwayat seorang sahabat, bahkan dibikinkan oleh Imam Nawawi bab khusus liman kana fi lisanihi fuhsyun, bagi orang yang punya fuhush, suka bicara jorok di lidahnya. Apa kata Imam Nawawi di situ? Disebutkan, beliau menyebutkan riwayat hadis bagi orang yang lidahnya suka bicara jorok itu apa? Beliau menyebutkan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yashtaki fuhsya lisanih, ia sedang mengadukan wa huwa yashku fuhsya lisanih, mengadukan tentang buruknya lidah, suka bicara jorok. Apa jawaban Nabi ketika ditanya tentang lidah yang jorok, porno itu, kotor itu, ceroboh itu? Nabi mengatakan kepada sahabat itu, aina anta minal istighfar? Aina anta minal istighfar? Di mana posisimu daripada beristighfar? Di mana kedudukanmu daripada beristighfar? Sudah banyakkah engkau beristighfar? Jangan-jangan kamu jarang nih beristighfar, makanya lidah kamu suka bicara jorok. Lalu Imam Ghazali mengambil kesimpulan, orang yang biasa bicara jorok, obatnya adalah banyak-banyak beristighfar. Karena ada di antara manusia yang sudah menjadi kebiasaan, menjadi kuah makan, kalau bicara itu selalu jorok. Obatnya banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Begitu. Ini amalannya ini. Bagi yang suka bicara jorok, biar gak jorok lagi omongannya. Berarti orang yang suka bicara jorok ini jarang beristighfar ini. Ketahuan, jarang beristighfar kamu. Jarang beristighfar kamu. Hati-hati. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Hujjah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menyebutkan sebuah riwayat hadis. Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin liyudhika bihan nasa yahwi biha fi nari jahannama sab'ina kharifan. Sesungguhnya ada seseorang lelaki, kata Nabi, berbicara dengan hanya satu kalimat. Lafaz hadisnya itu bikalimatin, dengan satu kalimat, isim mufrad, bukan jamak muannatsis salim. Nabi tidak menyebutkan bikalimatin, tidak, bikalimatin. Lelaki ini hanya berbicara dengan satu kalimat saja. Liyudhika bihan nas, tujuannya untuk membuat orang-orang tertawa. Satu kalimat itu dia ucapkan, yang mendengar tertawa semua. Yahwi biha, dia akan terjatuh dengan sebab sepatah kalimat tadi, finari jahannam, di neraka jahannam, sab'ina kharifan, selama 70 tahun. Ketika membaca hadis itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ulun berpikir, apa ya kalimat yang dimaksud oleh Nabi? Cuma satu tapi orang tertawa. Kalau saya mengatakan ini gelas, nggak ada yang ketawa, pian. Iya, ini mikrofon, nggak ada yang ketawa, pian. Tapi kalau kita bicara yang jorok-jorok, satu kalimat aja sebutkan, langsung ketawa itu, satu majelis ketawa semua.
Apalagi kira-kira kalau bukan itu yang dimaksud di dalam hadis. Coba bayangkan, bi kalimatin, satu kalimat saja kata Nabi, gara-gara itu dia terjerumus dalam neraka 70 tahun. Gara-gara ingin membuat orang tertawa. Apa satu kalimat itu kira-kira? Mau kita bilang menyebutkan satu kalimat yang bagus-bagus, mana mungkin ada yang tertawa. Misalnya ulun mengatakan sholat, ada yang ketawa. Atau ulun misalkan mengatakan sarung, ada yang ketawa. Tapi kalau sudah mengatakan hal-hal yang sensitif, hal-hal yang berbau porno, udah satu kalimat aja diucapkan, ketawanya itu satu majelis. Hati-hati, kasihan Presiden hendak menghibur umat Nabi Muhammad. Silahkan kamu ingin menghibur umat Nabi Muhammad, tapi jangan dengan racun. Kamu bukan menghibur mereka, tapi kamu meracuni mereka. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang kamu ucapkan itu porno, masuk ke dalam telinga mereka, dan itu termasuk min ma'asil udhun, termasuk daripada maksiat telinga. Kasihan jamaah diracuni. Mereka datang kepadamu ingin menimba ilmu, ingin mendengarkan fatwa-fatwa yang bermanfaat, ingin mendengarkan arahan-arahan melalui kitab dan sunnah yang disampaikan olehmu. Kamu malah memperdengarkan kalimat-kalimat jorok ke telinga mereka, apalagi dihadiri oleh anak-anak yang di bawah umur. Itu racun, bukan lelucon. Hati-hati. Karena yang berdosa bukan si pembicara saja, tapi si pendengar juga. Kan ada ma'asil lisan, maksiat lidah. Itu yang berbicara jatahnya. Ada ma'asil udhun, maksiat telinga. Ini jatahnya si pendengar. Al-mustami' syarikul qail, si pendengar turut serta dengan si yang berkata. Awas. Hati-hati. Kamu kalau ingin menghibur orang jangan jadi lilin. Orang diterangi tapi diri kamu sendiri dibakar. Dah sidin itu majedub. Tahu nggak ente majedub apa? Enak aja majedub. Orang kalau sudah jadab, sudah tidak ingat dengan siapa-siapa lagi. Halnya sudah bersama Allah. Orang kalau sudah majedub nggak bisa disuruh ceramah. Orang majedub suruh ceramah nggak mungkin. Majedub apa? Ceramah lancar, cerecet, lucu, baborno. Itu bukan majedub. Orang majedub akalnya diambil, ditarik sama Allah. Pernah dengar Habib Syekhan Al-Bahar di Jakarta sana, di Priok? Itu majedub itu. Coba Habib Syekhan suruh ceramah, nyanyi. Orang majedub suruh ceramah ya nyanyi dia. Orang majedub sudah hilang akalnya karena cintanya kepada Allah Ta'ala. Orang majedub ini hakikatnya mirip seperti orang gila, cuma sebabnya yang beda. Kalau orang gila biasa itu sebabnya karena cinta kepada dunia, berlebihan cinta kepada dunia hingga jadi pikiran, stres, depresi lalu gila. Tapi kalau orang yang majedub, dia gilanya karena Allah. Gilanya karena saking mahabbahnya kepada Allah sehingga mereka menjadi hayran kebingungan hingga mereka tertarik dan tertambat dengan keelokan Allah sehingga tidak memandang keelokan-keelokan lain. Syekh Abdul Hadi As-Sudi itu ulama besar di Taiz. Beliau berfatwa, beliau mengajar, beliau berceramah, tapi di akhir hayat menjadi majdub, fana dengan Nabi Muhammad SAW sehingga tidak bisa lagi mengajar, tidak bisa lagi berfatwa. Itu orang fana, orang majdub. Ini majdub sama uang tahu, sama yang merah dengan yang biru kenal. Ini yang hijau, ini yang merah, ini yang biru tahu. Majdub apaan? Husnudzon, iya, baik kita husnudzon selama itu masih zon, tahu zon, sangkaan. Kalau sudah yakin, intinya yang nggak punya akal. Makanya Imam Haddad mengatakan husnudzon fi ghairi mahallih duhakatun lisyaitan. Berprasangka baik bukan pada tempatnya, itu adalah bahan tertawaan syaitan. Kalau segala sesuatu dinilai dengan husnudzon, walaupun bukan pada tempatnya, sudah tidak ada lagi nahyul mungkar. Udah, kalau melihat orang minum minuman, husnudzon. Kalau melihat orang berduaan dengan perempuan, husnudzon. Kalau melihat orang transaksi narkoba, husnudzon. Ya sudah, nggak ada lagi nahyul mungkar, husnudzon aja sudah. Enak aja, jadi tertawa syaitan mendengar seperti itu. Belajar yang betul, pahami makna husnudzon, makna suudzon. Bedakan antara dzon dan yakin. Kalau sudah yakin jelas-jelas kamu dengar itu adalah kemungkaran, ya pergi, tinggalkan. Begitu semestinya, ya.
Nah, ini adalah amanat yang Allah berikan dan percayakan kepada kita.